Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama itu pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perkembangannya ukuran, volume, dan massa tubuh makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Yang kedua itu fenomena pertumbuhan. Yang pertama itu tinggi badan manusia bertambah. Yang kedua itu berat badan hewan meningkat. Yang ketiga itu batang tanaman makin besar. Yang keempat itu akar tanaman memanjang. Yang kelima itu terjadi pembelahan sel atau mitosis. Yang keenam itu volume tubuh bertambah. Yang berikut itu perkembangan. Yang pertama itu perkembangan, yang kedua itu kualitatif, yang ketiga itu tidak selalu dapat diukur, yang keempat itu menunjukkan kedewasaan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan ada 3. Yang pertama pada tumbuhan seperti perkecambahan, pertumbuhan akar dan batang, pembungaan, dan pembuahan. Yang kedua pada hewan seperti metamorfosis sempurna, telur menghasilkan larva menghasilkan pupa, dan pupa menghasilkan imagon. Metamorfosis tidak sempurna, telur menghasilkan nifa, dan nifa menghasilkan imagon. Berikut anak hewan menjadi dewasa. Pada manusia ada beberapa tahap yaitu prenatal atau sebelum lahir, infansi 0 sampai 14 hari, bayi 2 minggu sampai 2 tahun, balita 2 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 10 tahun, remaja 11 sampai 18 tahun, dewasa 19 sampai 60 tahun, manusia lebih dari 60 tahun. Baik, yang ketujuh pada manusia, seperti pada manusia, bayi, anak, remaja, dewasa, perubahan fisik dan emosi, kematangan organ reproduksi. Yang kedelapan, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal, seperti gen, keturunan, hormon, enzim. Yang kesembilan, faktor eksternal, seperti nutrisi atau makanan, air, cahaya matahari, suhu, oksigen, kelembapan, lingkungan. Baik, yang berikut itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu pertumbuhan, di mana pertumbuhan terdapat 3. Yang pertama kuantitatif, yang kedua dapat diukur, yang ketiga bertambah ukuran. Yang kedua itu perkembangan. Perkembangan terdapat 3. Yang pertama itu perkembangan, yang kedua kualitatif, yang ketiga tidak selalu dapat diukur. Apakah kalian memiliki hewan ternak? Pada umumnya hewan ternak dipelihara sejak kecil dan setelah bertambah besar pada kisaran berat tertentu hewan ternak akan dijual pada konsumen. Perubahan ukuran tubuh hewan ternak akan diikuti juga dengan perkembangan dari organ-organ reproduksi dan organ-organ endokrinnya, contohnya ayam siap bertelur dan sapi siap kawin. Bagaimana dengan tumbuhan? Sayuran tomat contohnya, kalian dapat menanamnya dari biji, disemai, lalu tumbuh tinggi hingga pada umur tertentu akan berbunga, lalu dihasilkan buah tomat yang siap panen. Fenomena yang dijelaskan tersebut merupakan contoh fenomena pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada beberapa makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Dapatkah kalian membedakan mana pertumbuhan dan mana perkembangan? Apakah semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan? A. Fenomena pertumbuhan dan perkembangan. Pada mata pelajaran IPA, kalian tentu sering mendengar istilah pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan epistemologi, istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Namun, kedua peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, cenderung berlangsung secara bersamaan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Siapa yang pernah mengamati perkecambahan kacang waktu belajar IPA di SMP atau SD? Fenomena apakah yang terjadi saat perkecambahan? Jika kalian belum mengamati atau lupa fenomena tersebut, kalian dapat melihat perkecambahan melalui video YouTube dengan kata pencarian perkecambahan biji kacang hijau. Pada fenomena yang kalian amati tersebut, dapatkah kalian membedakan pertumbuhan dan perkembangan? Berikan alasannya. Perubahan biji menjadi kecambah merupakan contoh fenomena perkembangan pada tumbuhan. Mengapa perkecambahan termasuk fenomena perkembangan? Bagaimana dengan pertumbuhan? Kapan biji tersebut mengalami pertumbuhan? Diskusikan dan tuliskan hasil diskusi kalian di buku catatan. Kecambah yang kalian lihat disebut juga pelantulan atau tanaman kecil. Bagian pemula berkembang menjadi batang, sedangkan radikula menjadi akar. Bagian seperti kacang yang ada pada tauge atau kecambah kacang hijau adalah kotiledon. Kotiledon menyediakan sumber makanan bagi kecambah sampai daun tanaman tumbuh. Cermati, adakah struktur baru yang muncul dari biji pada fenomena tersebut? Bagaimana dengan tumbuhan lain? Pernahkah kalian melihat tunas kelapa? Tunas kelapa yang kalian lihat pada dasarnya adalah kecambah tanaman kelapa. Di manakah letak kotiledon di tunas kelapa? Berdasarkan letak kotiledon pada saat berkecambah, dikenal dua macam tipe perkecambahan, yaitu epigial dan hipogial. Apakah yang dimaksud dengan epigial dan hipogial? Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, bandingkan ciri khas tipe perkecambahan epigial dan hipogial. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk tetap tumbuh tidak terbatas, indeterminate growth. Hal ini disebabkan oleh adanya jaringan embrionik yang disebut meristem. Ingat kembali materi tentang jaringan pada tumbuhan di SMP. Apakah peran penting meristem? Di manakah jaringan meristem ditemukan? Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, ada berapakah jenis jaringan meristem? Apakah jenis jaringan meristem tersebut memiliki fungsi yang sama? Pohon teh sebetulnya dapat tumbuh tinggi, namun di perkebunan teh hampir tidak ada pohon teh yang tumbuh tinggi. Mengapa itu terjadi? Hal tersebut disebabkan pucuk daun teh diambil untuk diproduksi menjadi teh siap seduh. Pada saat pucuk teh dipetik, maka fungsi dari hormon auksin akan terhambat. Apa yang terjadi? Apa pengaruh hormon auksin terhadap pertumbuhan pohon teh? Hormon auksin pada tumbuhan yang terdapat pada daerah pucuk daun teh berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yang dimaksud adalah menumbuhkan jaringan meristem apikal, pucuk, ke arah atas. Jika hormon auksin dihilangkan, pertumbuhan jaringan meristem apikal akan terhambat. Apa yang akan terjadi kemudian? Pada saat pertumbuhan meristem apikal terhambat, maka pertumbuhan meristem lateral yang terjadi. Pertumbuhan meristem lateral menstimulasi daun-daun muda baru ke arah samping. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatkah kalian menjawab mengapa tidak ditemukan pohon teh di perkebunan yang tumbuh tinggi? Apakah kalian pernah melihat meja yang terbuat dari potongan melintang sebuah kayu seperti terlihat pada gambar berikut ini? Tahukah kalian bahwa kita dapat menghitung berapa usia pohon yang digunakan untuk meja tersebut? Bagaimana caranya? Bertambah besarnya batang pohon merupakan hasil aktivitas dari pertumbuhan sekunder yang terjadi pada tumbuhan dikotil. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pertumbuhan sekunder ini merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu kambium. Aktivitas kambium menyebabkan terbentuknya lingkaran konsentris yang melintang pada batang. Setiap lapis lingkaran konsentris menunjukkan aktivitas kambium dari tahun ke tahun. Lingkaran konsentris yang demikian dikenal sebagai lingkaran tahun. 2. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Apakah pertumbuhan dan perkembangan hewan sama dengan tumbuhan? Fenomena pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali sejak terbentuknya zigot dari proses pembuahan hingga hewan menjadi dewasa. Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigote dan akan melakukan pembelahan diri, pembelahan sel, pleavage, menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Apakah kalian tahu ciri khas fase embrionik dan fase pasca embrionik? Fase embrionik terjadi pada hewan yang berkembang biak melalui fertilisasi, kemudian terbentuk zigot. Zigot akan mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis, morula, blastula, dan gastrula. Setelah melalui fase embrionik di mana hewan telah lahir atau menetas, fase selanjutnya adalah fase pasca embrionik. Fase pertumbuhan dan perkembangan berikutnya pada hewan adalah fase pasca embrionik. Fase ini terjadi setelah embrio terlahir atau menetas menjadi individu baru.
Apakah kalian pernah melihat pertumbuhan dan perkembangan ikan air tawar? Apabila belum pernah, kalian dapat mencari referensi video dari internet untuk mengamatinya. Pertumbuhan dan perkembangan ikan air tawar merupakan contoh yang mudah kita amati. Perhatikan gambar berikut ini, cermati tahapan perkembangan fase pasca embrionik ikan. Dapatkah kalian menjelaskan apa yang terjadi di setiap tahapan tersebut? 3. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Perhatikan foto kalian saat masih bayi, kemudian bandingkan dengan kondisi kalian saat ini. Apakah ada perbedaan? Ya tentu, tubuh kalian sekarang sudah bertambah tinggi dan besar. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh seperti bertambah besarnya organ, berat badan, panjang tinggi badan, lingkar kepala dan indikator anggota tubuh lainnya. Pertumbuhan pada manusia akan berhenti saat dewasa. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, Kemenkes RI, 2018. Contoh perkembangan yang terjadi pada manusia yaitu saat bayi baru lahir dia baru dapat menangis, tetapi setelah usia 1-3 tahun bayi tersebut sudah mulai belajar berbicara. Selanjutnya, perkembangan yang lain adanya kematangan fisik, perubahan keahlian atau bicara, serta emosi dan pikiran yang semakin matang. Ciri lain dari adanya proses perkembangan yang terjadi pada manusia adalah pubertas. Ayo bereksplorasi. Pernahkah kalian mendengar istilah stunting? Apakah stunting masih menjadi permasalahan di Indonesia? Apakah stunting termasuk salah satu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Bacalah wacana berikut ini untuk mengetahui permasalahan stunting di Indonesia. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik, BPS, dengan dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil, Stunting, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan studi status gizi Indonesia, SSGI, dengan mengumpulkan data di 34 provinsi dan 514 kabupaten, kota dengan jumlah blok sensus, BS, sebanyak 14.889 blok sensus, BS, dan 153.228 balita. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya